Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Tutor, Ibu Nining Ariyanti MKom, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok A untuk menyampaikan presentasi dengan topik aplikasi lansia sehat pada Posyandu untuk meningkatkan kesadaran kesehatan bagi lansia. Sebelum memulai, perkenalkan, yang pertama Ahmad Faizin, nomor induk mahasiswa 044 22 3886. Saya dari UPBJJ Banjarmasin. Oke, dengan saya Devin Tain dengan nomor NIM 0437962441. Saya dari UPBJJ Pontianak. Perkenalkan, nama saya Meika Wijayanti dengan NIM 0424720039 dari UPBJJ Purwokerto. Dan perkenalkan, nama saya Wilson Surutega Menenggolan dengan NIM 0437055621 dari UPBJ Batam. Dalam presentasi ini, kami akan membahas aplikasi lansia sehat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Silakan, Kak Meika. Posyandu Lansia adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat lanjut usia. Program ini bertujuan untuk menjaga kualitas hidup lansia, memantau kondisi kesehatan mereka, dan memberikan edukasi kesehatan secara rutin. Beberapa peran Posyandu dalam menjaga kesehatan lansia adalah: pertama, akses layanan kesehatan. Posyandu merupakan pusat layanan kesehatan dasar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lansia. Berikutnya, pemeriksaan berkala. Posyandu menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi sejak dini terhadap penyakit pada lansia. Yang ketiga, rekomendasi kesehatan. Posyandu memberikan rekomendasi kesehatan yang spesifik untuk kebutuhan lansia berdasarkan hasil screening. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi. Posyandu menjadi tempat bagi lansia untuk aktif dalam mengikuti kegiatan Posyandu Lansia. Selanjutnya, hasil screening melalui aplikasi WhatsApp. Posyandu memberikan fitur laporan hasil screening melalui aplikasi WhatsApp yang nantinya dikirimkan kepada keluarga atau kontak yang terdaftar, sehingga keluarga dapat mengetahui kondisi kesehatan lansia yang bersangkutan. Baik, untuk Oke. target dan capaian, Kak Devin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target dan capaian dari aplikasi lansia sehat bagi Posyandu. Yang pertama, diharapkan peningkatan partisipasi lansia. Aplikasi memberikan akses notifikasi terkait jadwal pemeriksaan kesehatan yang mudah dijangkau oleh lansia. Kedua, menjalin komunikasi. Aplikasi memungkinkan pihak keluarga lansia untuk dapat memantau kondisi kesehatan lansia secara langsung melalui aplikasi. Lalu yang ketiga, rekomendasi kesehatan berbasis hasil screening. Aplikasi memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan lansia dan dapat dikomunikasikan langsung dengan keluarga lansia melalui aplikasi. Yang keempat, mempermudah pendataan dan screening. Aplikasi mempermudah proses administrasi dan pengelolaan data kesehatan di Posyandu. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah, di mana rendahnya kesadaran kesehatan lansia. Pertama, kurangnya informasi. Banyak lansia yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang kesehatan mereka sehingga tidak mengetahui kemungkinan penyakit yang umum dihadapi oleh lansia. Kedua, kurangnya motivasi. Beberapa lansia tidak termotivasi untuk menjaga kesehatan mereka. Kurangnya dukungan sosial juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi. Ketiga, proses pencatatan kesehatan lansia yang masih manual di Posyandu dan rentan terhadap kesalahan. Keempat, banyaknya lansia yang masih kurang terpantau kesehatannya secara rutin. Selanjutnya, spesifikasi aplikasi. Fitur dan fungsi untuk memantau kesehatan lansia. Pertama, platformnya. Aplikasi berbasis web untuk kemudahan akses oleh petugas Posyandu. Lalu basis datanya menggunakan database yang aman untuk menyimpan data medis. Fitur utamanya yaitu input data diri lansia, screening kesehatan, input data kesehatan lansia, fitur pengingat jadwal kunjungan ke Posyandu, dan laporan hasil screening. Lalu keamanan sistem, autentikasi pengguna petugas Posyandu, inskripsi data medis dan data pribadi lansia. Antar muka pengguna menggunakan desain sederhana, font yang jelas, warna yang kontras, dan navigasi sederhana. Desain aplikasi antarmuka yang mudah digunakan. Pada aplikasi lansia sehat, sistem ini akan dibangun menggunakan front-end HTML, CSS, dan JavaScript, kemudian back-end PHP dengan framework Laravel untuk pengelolaan data dan pemrosesan permintaan,
kemudian database menggunakan MySQL untuk penyimpanan dan riwayat kesehatan, kemudian desain UI dan UX menggunakan Figma untuk merancang navigasi sederhana, ukuran teks, dan ikon yang mudah dilihat dan dipahami. Kemudian uji coba desain dengan calon pengguna lansia untuk memastikan kemudahan penggunaan dan memenuhi kebutuhan mereka. Implementasi, pengembangan, dan deployment aplikasi di Posyandu. Perangkat keras, kami menggunakan komputer dengan prosesor minimal Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 256 untuk proses development. Kemudian perangkat lunak, kami menggunakan framework Laravel, MySQL untuk basis data, Bootstrap, dan antarmuka, serta Visual Studio untuk editor kodenya. Deployment-nya, sistem dideploy pada server lokal untuk menguji integrasi dan fungsi sebelum diluncurkan ke produksi. Pengembangan sistem website atau halaman utama untuk halaman admin memiliki fitur menu, input data lansia, input data screening, dan pengelolaan staf, laporan hasil screening, input jadwal, selanjutnya yaitu input galeri, input layanan, kemudian input profil Posyandu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di bagian pengujian aplikasi ya. Dan pengujian kami melakukan evaluasi efektivitas aplikasi dalam meningkatkan kesehatan lansia, yang dimana kami menggunakan metode pengujian black box testing untuk menguji fungsi utama dari aplikasinya. Seperti contohnya, dalam pengujian itu kami memastikan setiap halaman dapat diakses dan memuat informasi dengan benar. Dan juga untuk memastikan fitur input data screening dan data staff berjalan sesuai dengan rancangannya. Dalam evaluasinya, kami mendapatkan umpan balik dari pengguna, lalu akan kami gunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan fiturnya. Seperti dalam aplikasi terdapat bug, maka kami akan memperbaikinya dalam pencurahan finalnya. Dan untuk kontribusi anggota dan kendala, di sini ada Mas Devin yang bekerja sebagai front-end developer, ada back-end developernya, terdapat ada Mas Faizin, Kak Maika, dan saya sendiri, Wilson Serdio. Kami mengalami kendala seperti komunikasi terbatas, kesulitan dalam berkumpul, dan kemudian ada keterbatasan akses teknologi ya, dikarenakan keterbatasan dari perangkat yang dimiliki setiap anggota. Untuk penutupnya akan saya kembalikan kepada Mas Faizin. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran mata kuliah Capstone Project ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka yang selanjutnya yaitu Ibu Nining Ariyanti MKOM selaku dosen pembimbing kami. Semoga kerja keras dan kolaborasi ini membawa hasil yang bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.